Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal dengan semangat, dengan bangga akan kasih info-info yang bagus-bagus. Penurunan ini adalah ujian yang sifatnya hanya sesaat saja. Nggak perlu takut, kalian holding sesuai yang saya rekomendasikan untuk koin-koin yang papan atas seperti ETH, Cardano, BNB, PP, Polygon, dan masih banyak yang lainnya di top CMC 1 sampai 30 yang bagus-bagus. Anda holding saja, saya rasa nanti akan mantul kembali ya. Karena biasa di dalam kripto ada permainan bandar, ada market maker yang mengendalikan harga untuk membuat kalian terjerumus CL, dimanipulasi setelah kalian di CL kemudian dihantam market ke bawah, ambil stop loss, kemudian biasanya diangkat lagi ke atas, kalian jadi termasuk korbannya ya. Jadi tenang-tenang aja untuk pemain spot yang hanya nominalnya saja yang turun, akan tetapi koinnya masih utuh, suatu saat akan pump kembali. Itu sudah biasa di dalam bermain kripto. Belum kita melihat teman-teman kita yang pemain-pemain lepret semua lagi terkena likuidasi seperti James Win 1 juta dolar ya. Jadi kita akan bahas langsung mengenai chart cicot di sini yang perlu kalian pahami ya. Ini sebetulnya manipulasi saja, saya rasa nggak pernah terjadi penurunan di merah ini edan, ini nggak pantas, kejam sekali untuk mengelabui daripada kita pemain holder si tenang untuk pemain scalping. Kalau kita melihat di sini sebetulnya arah merah itu selalu dipakai, selalu dipakai untuk naik dan selalu turun itu di hijau. Ini nggak ada yang benar kalau begini. Saya yakin ini sudah mendekati titik bottom di sini. Nanti kalau terjadi double bottom di sini, pas di area sini di support awan Ichimoku, kemudian saya yakin akan dipantulkan balik ke sana. Ya, kalau toh nanti turun sampai di bawah level support ini, biasanya menghantam stop loss belakang, kemudian ke sana lagi. Semua dikontrol mereka, banyak harga yang tidak sebenarnya ya mereka mainkan. Kita pemain long invest harus sabar, apalagi saya yang sudah main puluhan tahun, dari tahun 2013 udah biasa model seperti ini, itu udah biasa. Yang namanya Powell untuk dijadikan alasan, sebetulnya tanpa Powell pun ya, tanpa ada Powell pun sebetulnya ya masih banyak dengan penurunan yang dibikin mereka. Ada Elon Musk yang menjual, ataupun di Food and Take-off Jerman jual BTC, kemarin Inggris macam-macam, US jual BTC, ada hacker, ada lah pokoknya berutakan begitu. Intinya di sini game ya, kita holding saja, ujung-ujungnya BTC pun dari harga di bawah 1 miliar di put mau nol pokoknya mau turun mau hancur, nyatanya juga mendekati 2 miliar ya. Memang biasanya akhir tahun menjadi tahun yang panen untuk kita, dan paling lama bulan Desember. Saya rasa bulan 11 seperti tahun 2024 PP akan meledak, itu salah TA ya. Kita nggak perlu khawatir karena banyak info-info yang menarik juga. Ada peluang ETF Cardano ya, nanti akan saya bahas PP kembali. Kita akan lihat dulu Cardano. Peluang ETF Cardano meningkat, harga diprediksi akan tembus sampai 4 dolar. Wah, luar biasa. Dalam perkembangan terbaru di pasar kripto, analis trader leader mengungkapkan bahwa harga Cardano telah memasuki zona bullish pada grafik mingguan dengan melampaui level resisten harian. Cardano kini didagangkan di atasnya ya. Meskipun garis osilator menunjukkan sedikit negatif, analis menyarankan para pemegang untuk tetap bersabar mengingat tren positif BTC yang masih berlanjut. Momentum diperkirakan akan membawa investor yang mencari keuntungan jangka pendek untuk mengambil keuntungan di sekitar 1,20 US dollar. Ya, kita lihat Cardano seperti ini, chartnya akan turun kemudian akan mantul kembali, dan memang pekerjaan kripto itu mantul naik kembali, turun ke bawah, mantul kembali ya. Kita juga melihat ada Crypto Summit, seorang analis terkemuka menggunakan grafik dari TradingView untuk menunjukkan formasi cup and handle yang klasik pada harga Cardano. Menurutnya para Cardano telah menyelesaikan
fase akumulasi mereka dan saat ini token tersebut sedang menguji titik breakout sekitar 0,92 dolar. Ya, itu kita silat-silat aja, kadang mungkin akan ya seperti ini, cangkir, pola cangkir ya. Finance Pool, seorang analis lainnya juga memberikan pandangan yang sangat bullish terhadap Cardano dalam sebuah postingan yang menggambarkan altcoin ini sedang salah satu keuntungan tersembunyi terbesar di kripto saat ini. Semua lagi tersembunyi manipulasi mereka ya. Dan ini juga ada info-info yang Cardano akan di ETF-kan katanya ya. Mudah-mudahan plafon prediksi Poly Market baru-baru ini meningkatkan peluang persetujuan ETF Cardano untuk tahun 2025 menjadi 83%. Analis dari Bloomberg bahkan memperkirakan peluang tersebut mencapai 90% mengacu pada pembaruan terbaru dari SEC terkait produk-produk kripto. Jika ETF Cardano disetujui, ini akan membuka aliran dana institusional baru ke pasar yang dapat memperkuat narasi bullish seputar harga Cardano dengan mendekatnya batas waktu keputusan akhir dari SEC pada Oktober 2025. Komunitas kripto akan terus memantau perkembangan ini dengan seksama. Wah, mantap nih Cardano di ETF kan ya. Kita akan simak di sini PP. Sabar dikit, santai lah. Dalam dunia kripto udah biasa naik turun ya. Agak lemot dikit. Kemarin jalan BP di Pantura tersangkut truk. Oke kawan, saya yakin nanti akan begini nih, PP akan begini kawan. Ya grafiknya ini kondisinya ini pas lagi begini. Nanti kalau udah di area merah yang bawah ini double top, double bottom mungkin akan mantul ya, Ya kita lihat info-info yang lagi bermain di sini. PP telah menemukan dukungan di atas 0,010 ini tepat untuk masuk. Ini berada di 0,0010 sinyal retail dan institusional keduanya bullish. Jadi kripto ini memang bukan hanya retail saja, termasuk konstitusional juga main di PP. Kemarin juga trader yang kelas besar ya, kelas berat, dia seorang legend ya, legendaris dari kripto, James Wynn, yang ambil posisi long juga ada di BTC sama PP. Saya rasa akan menarik sekali. Pantulan dalam pergerakan bullish merebut kembali. Sabar, nanti akan naik kembali, akan mantul. Jadi akan seperti ini. Kita dalam dunia kripto jangan kena manipulasi. Memang di sini game yang tidak kuat, holder yang sudah lama, kemudian kita CL, kita jadi korban, mereka pemenangnya. Mereka umpamanya ingin cari barang murah seperti paus-paus yang memainkan peran market tertentu, seandainya dia itu 20% dia rugi di atas, dia jual dengan dana yang besar, kemudian dibanting ke bawah, biar dia rugi 20%, dibanting ke bawah, kalian ikut CL, ikut panik, kalian ikut jual juga, akhirnya turun dalam. Ya paus itu senang, rugi di atas 20%, dia ngambil di bawah lebih murah lagi, koinnya lebih berjibul. Akhirnya kerugian yang 20% itu bisa ditambal dengan di bawah yang koinnya selangit. Ya kalau kalian ngikuti paus begitu, wah kata Mas Bro, kita rugi 20%, CL ngambil di bawah. Ya nggak akan goyang market kalau kalian yang jual. Kalian malah jadi korban, malah pelangap jadi korban. Beda paus jual di atas rugi 20%, kemudian dia menjadi panik, market turun, kalian ikut juga jual, trader kena likuidasi, makin turun ke bawah, ya dia serok dengan modal yang sudah dijual di atas, dibelikan di bawah, wah dapat koinnya selangit. Kita ikuti aja permainan ya. Saya yakin akhir tahun kan jual lupen semua kawan, sakut bebas sakut dan akan sukses lah ya. Karena kalau kita melihat PP ini, market cap-nya masih ada 72,8 triliun, dan yang menarik volumenya itu gila. Ini sudah masuk ke volumenya dalam 24 jam itu 15,4 triliun, 18,73%. Volumenya itu besar begini. Artinya biasanya kalau koin dengan volume yang besar itu mengindikasikan
akan terjadi lonjakan, ya ini volumenya aja meningkat sampai 15,4 triliun. Holdernya juga meningkat terus 1.000 holder sehari tanpa terkecuali. Ya, saya yakin PP menunjukkan tanda-tanda awal pembalikan bullish setelah menyentuh zona permintaan yang terdefinisi dengan baik di sekitar 0,009 sekian. Ya, lompatan ini terjadi setelah penarikan yang terkendali dengan harga. Saya yakin akan mantul kembali lah, ya, kita nggak usah khawatir. Tampaknya juga sedang menuju gelombang implosif yang kuat dimulai pada bulan Agustus. Penembusan ke level tertingginya yang benar-benar baru setelah ini diperkirakan akan menguji puncak Desember yang merupakan level tertinggi terakhir pada grafik. Setelah pengujian ini terjadi, kemungkinan akan mantul kembali mengikuti pola fraktal intraday saat ini yang digunakan untuk likuiditas. Setelah ini fase investasi akan selesai pada akhir tahun. Ya, pokoknya saya yakin akan pump lagi lah nanti terjadi seperti ini kawan. Ya, kita sabar saja. Ini kan lagi penurunan di yang merah ini, yang kuning ini, ya tanda kuning ini nanti akan pump kembali juga. Ini masuk ini apa? Ininya volumenya besar gitu. Ya, volumenya besar. Koin yang akan pump, 3 koin yang akan pump dinilai analis bisa mengalahkan BTC di Agustus, ya pasti ETH. Kalau ETH udah pasti ETH, kemudian akan membawa Sol, Ethereum. Pada Agustus tahun 2025 pasar kripto dan cryptocurrency menunjukkan sinyal peluang all season. Peluang all seasonnya di Agustus setelah dominasi Bitcoin mulai melambat. Beberapa altcoin terlihat memiliki momentum teknikal dan adopsi yang kuat, membuka potensi outperform terhadap BTC. Berikutnya ada koin yang terbaik patut dibantu, salah satu ETH raksasa DeFi dengan pendorong institusi. Ethereum tetap menjadi altcoin paling besar setelah Bitcoin. Sepanjang Juli tahun 2025, ETH mencetak kenaikan impresif hingga 54,6%, jauh lebih tinggi dibandingkan performa BTC. Permintaan institusional terhadap spot ETF Ethereum meningkat signifikan yang turut menekan suplai sirkulasi dan memperkuat harga. Saya rasakan ini ya membawa dampak ke yang ada di jaringan ETH seperti PP. Seiring jalan menuju adopsi staking dan kontribusi ETH dalam DeFi, NFT, dan smart contract, Ethereum menunjukkan upgrade fundamental yang membuatnya bukan sekedar aset spekulatif, melainkan aset produktif dengan dominasi BTC mulai menurun dari kisaran 60-61% ke investor mencari alternatif return tinggi. ETH tertata sebagai kandidat utama outperform BTC di bulan ini. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan untuk kalian. Semangat, jangan takut ya, market naik turun sudah hal yang biasa. Tetapi yang Mas Bro infokan hanya sekedar info Mas Bro, kalian harus riset sendiri, jangan ditelan mentah-mentah. Semua risiko masing-masing karena di dalam dunia kripto sangat berbahaya, volatile sekali. Berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun carry mendadak, dan semua harus tanggung jawab masing-masing. Ya mungkin itu, karena Mas Bro juga mohon maaf, manusia biasa tentunya nggak sempurna, yang sempurnanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita tetap sabar, tetap yakin pada PP dan koin-koin yang nomor 1 top CFC sampai 30, kalian pilih masing-masing sesuai hati nurani. Kenaikan tidak sama, tergantung rezeki masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP